berkurang terus, bahkan di setiap jam. Masa iya? Kalau di setiap jam biasanya tetap naik. Nah, langsung ternyata banyak banget yang belum ngerti cara menghitung pendapatannya. Nah, mau pendapatan bintang ataupun apapun pendapatan apapun itu, bintang, iklan reels, in-stream, dan sebagainya, itu payoutnya itu global ya. Nah, teman-teman perlu ilmu dasar ini supaya nggak salah paham ya. Langsung aja kita bahas ya. Gajian dari sosial media, dari konten. Assalamualaikum, Mak. Karena banyak yang tanya ya. Seperti ini. Jadi simulasinya seperti ini. Nanti biar gak salah paham ya. Misalnya, katakanlah kita bekerja 1 bulan di bulan Desember ya. Nih, bulan Desember ada 1 sampai 31 tanggalnya ya. Di bulan Desember berarti 31 hari dong. Nah, itu tergantung nanti misalnya Februari ya berarti 29 hari seperti itu ya. Nah, di sini itu ialah masa kerja kita. Jadi, setiap bulan itu bakalan diakumulasi. Nah, jadi pendapatan bulan Desember nanti sekitar tanggal 1 sampai tanggal 10 itu bakalan dihitung ya. Jadi pendapatannya globalnya itu berapa nanti masuk pas tanggal 1 sampai 10 Januari atau bulan depannya ya. Karena ini pendapatan Desember jadi masuknya ke Januari. Nah, Januari sekitar tanggal 1 sampai tanggal 10 teman-teman bakalan mendapatkan invoice di email. Atau teman-teman kalau misalnya nggak dapat ya, cek aja di pembayarannya. Nanti di bagian bawahnya sini ada kan 1 sampai 10 Januari teman-teman bisa cek ya. Di bagian pembayaran kan ada perkiraan penghasilan kan. Nah, misalnya nih in-stream dapat 318,39 reelsnya. Karena ini kan penghasilannya akun ini aku bedain ya. Iklan sendiri, start sendiri kayak gitu. Nah, misalnya nih dapat sekian kayak gitu ya. Untuk tanggal 11 sampai tanggal 20 bakalan naik ke sini pembayaran berikutnya sekitar tanggal segitu ya. Teman-teman cek aja. Berarti itulah penghasilan yang bakalan kalian terima. Jadi tanggal 21 ke atas itu bakalan ditransfer ke akun kalian masing-masing atau akun pembayaran ya. Kalau misalnya PayPal ya $25 udah bisa cair. Tapi kalau misalnya pakai rekening ya nunggu dulu $100 kayak gitu kan. Kalau misalnya kok tanggal 11 sampai tanggal 20 masih strip, itu tandanya berarti dolar yang kalian kumpulkan itu belum memenuhi syarat minimum pencairan. Maka yang terjadi ialah kayak cuma misalnya on proses kayak gitu ya, tapi nanti tanggal 21-nya itu on hold. Jadi statusnya nggak dibayarkan atau pahit. Jadi statusnya tuh on hold atau ditahan sampai memenuhi minimum pembayaran. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah, nanti tanggal 21 bakalan cair ke rekening kalian atau akun pembayaran kalian masing-masing. Nah, pertanyaannya kenapa kok pas cek dashboardnya itu selalu berkurang? Nah, misalnya nih simulasinya seperti ini ya. Aku kasih lihat. Misalnya tadi kan pembayaran di bulan Desember aku dapatnya sekitar 318,39 dolar kan. Nah, di sini. Nah, teman-teman lihat misalnya aku ini cek pendapatan pas tanggal 1 Desember. Nah, atau tanggal 1. Nah, ini aku cek pas tanggal 1 Januari ya. 1 Januari di dashboard tertera Desember tanggal 4 sampai tanggal 31. Karena emang kalau di pendapatannya sini itu biasanya itu cuma 28 hari. Jadi, karena kan pendapatan kita tuh tanggal 1 sampai 30 kan. Berarti pas aku cek tanggal 1 Januari itu pas aku cek ini kan terteranya tanggal 4 sampai 31. Berarti ada tanggal 1 Desember sampai tanggal 3 Desember yang kayak sebenarnya udah kehitung tapi itu kesimpen. Ngerti ya? Dolarnya berapa? Nah, dolarnya berapa kalian bakalan tahu setelah payoutnya keluar. Jadi, ini misalnya nih, tanggal 4 Desember sampai 30 Desember kan ini dapatnya 290,39. Yang 3 hari itu tuh kesimpen yang tanggal 1 sampai tanggal 3. Karena udah nggak masuk situ, karena kan udah nggak muat. Karena kan nggak muat. Soalnya muatnya cuma 28 hari, padahal bulan Desember ada 31 hari kan. Nah, di situ ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 3 itu kesimpen berapa dolarnya. Nah, nanti kan ini keluar. Jadinya tadi kan 290. Di payoutnya in-streamnya dapatnya kan 318,39. Berarti ada $28 tuh.
1 sampai 3 dapat $28. Nah, semuanya masuk kan? Masuk ke kinerja di bulan Desember. Seperti itu ya. Jadi, misalnya kamu kenapa tanya, kok bisa sih dolarnya berkurang terus? Nah, penjelasannya itu karena perbedaan waktu Indonesia dan USA ya. Jadi misalnya nih, ya, teman-teman sekarang cek. Sekarang ini tanggal 14 Maret. Teman-teman pas cek pastinya itu yang tertera misalnya sekarang jam 10 ya. Yang tertera itu pasti tanggal 12 Maret doang. Karena emang kayak itu. Di Indonesia itu kayak lebih cepet 12 jam dari USA. Kayak gitu ya. Kalau sekarang kan Februari 14 sampai Maret 12. Jam 10 ya. Tapi kalau nanti kalian cek di jam 3, jam 5, atau pokoknya jam 3 sore ke atas, insight pendapatannya tuh Februari 15 sampai dengan Maret tanggalnya 13. Jadi tetap 28 hari. Kalau misalnya dolarnya kok terkesan berkurang, sebenarnya nggak berkurang, cuman kayak disimpan. Jadi kalau yang tadi jam 10 kan ada Februari tanggal 14-nya. Kalau yang sekarang jadi kayak yang Februari tanggal 14-nya itu kayak mundur. Jadi misalnya teman-teman dapat $1, ya udah $1 itu udah nggak masuk kalau pas kalian lihatnya jam 3 kayak gitu. Karena yang jam 3 yang tertera kan udah Februari tanggal 15 sampai dengan Maret tanggal 13. Cuman 28 hari doang kayak gitu ya. Paham gak sih? Paham kan? Seperti itu. Jadi dilihat tanggalnya, dan tanggalnya itu cuman 28 hari. Seperti itu ya. Jadi walaupun teman-teman lihat jam 10 sampai jam 10 lihat, jam 3 lihat lagi, ya pasti beda karena tanggalnya di atas juga sudah beda. Sudah upgrade per jam 3 sore biasanya waktu Indonesia Barat, disesuaikan dengan tempat tinggal kalian masing-masing.